terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di Kompas TV Nasional, TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun anda berada, pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah dengan judul pentingnya doa. Dalam mengarungi hidup di dunia ini, termasuk persiapan kehidupan di akhirat yang abadi, ada 3 hal yang harus padu, yang harus sinkron, yang harus saling terkait satu sama lain.
yaitu ikhtiar atau usaha atau kerja. Yang kedua doa, dan yang ketiga tawakal. Tidak bisa hanya berdoa terus bersemedi, bersendirian di dalam kamar, di kesunyian malam, berdoa terus lalu tidak ada pekerjaan, tidak bekerja, tidak berusaha. Harus didahului dulu kegiatan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha atau bekerja. Lalu setelah berusaha bekerja secara maksimal dan optimal, kata orang kita dulu, banting tulang peras keringat, lalu berdoa. Meminta kepada Allah agar usaha kita tadi, pekerjaan kita tadi sukses. Mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Setelah berdoa, tawakal kepada Allah. Jadi harus padu ikhtiar, doa dan tawakal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengkaji tentang beberapa doa yang perlu dilafazkan demi untuk sukses dunia dan akhirat. Contoh, ini yang utama juga ini. Jika ada mahasiswa yang ingin sukses, menjadi mahasiswa yang berprestasi, ingin menjadi mahasiswa yang teladan, patut dicontoh, patut memberikan contoh dan patut dicontoh, patut diteladani, dan bisa ngomong di depan orang banyak. Kata anak milenial, public speaking. Salah satu doa sebelum berbicara di depan orang banyak adalah dengan membaca doa yang tersurat di surah Al-Baqarah ayat 32. Dan ini para ulama besar kita, Andre Guruta, para kiai, para ustaz, mubali, para dai, para habaib, rata-rata mengucapkan ini sebelum berdakwah, sebelum berorasi, sebelum berceramah, sebelum bertausiah. Apa bunyi lafaz surat Al-Baqarah ayat 32? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang memiliki ilmu. Saya ini tidak punya ilmu kecuali yang diberikan oleh Allah atau yang diberitahukan oleh Allah. Jadi rendah hati di hadapan Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang pentingnya doa. Jadi kalau ada orang yang ingin tampil hebat dan sukses di depan orang banyak, jangan lupa dulu baca surah Al-Baqarah ayat 32. Subhanakala ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang memiliki semua ilmu. Saya ini Allah tidak memiliki ilmu kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Jadi tawadu, rendah hati di hadapan Allah. Coba lihat itu orang yang takabur atau yang sombong. Biasanya itu jatuh sendiri di hadapan orang banyak ketika bertausiah, berceramah, atau berpidato, atau berorasi. Lalu perkuat. Sudah membaca tadi surah Al-Baqarah ayat 32. Perkuat doanya Nabi Musa ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Dan bisa mengalahkan Fir'aun dengan doanya Nabi Musa. Ini doanya Nabi Musa Allah abadikan di surat Toha ayat 25, 26, 27, dan 28. Apa bunyinya Ustaz? Apa bunyinya? Rabbi strohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah mulut saya agar apa yang saya sampaikan Fir'aun mengerti. Dan bisa dicerna dengan baik apa yang saya sampaikan ya Allah kepada Fir'aun. Dan inilah doa yang dipakai oleh para ulama kita sebelum bertausiah. Itu termasuk juga ananda mahasiswa atau siapa saja yang ingin menjadi public speaking, pembicara di depan orang banyak. Silakan baca doa itu. Tersurat di surat Toha ayat 25, 26, 27, dan 28. Berikutnya, doa apa lagi Pak Ustaz? Misalnya kalau ada anak kita, cucu kita suka rewel, tidak pernah diam, terus hiperaktif yang tidak bertujuan. Ada juga yang kategori superaktif, tapi hiperaktif yang tidak bertujuan, yang biasanya merusak, ini biasa menyusahkan orang tua. Tidak bisa bersabar, bacakan surah Al-Imran ayat 200. Bacakan surah Al-Imran ayat 200 dan bacakan di telinga kanannya 3 kali. Telinga kirinya 3 kali, boleh juga 1 kali. Baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan tidur. Apa bunyinya Pak Ustaz? Quran surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, peliharalah kesabaranmu dan tingkatkanlah kesabaranmu agar menjadi orang yang beruntung. Lalu perkuat lagi doanya. Rabbi habli minas solihim. Rabbi habli minas solihim. Rabbi habli minas solihim. Bisa juga. Allahumma rabbi habli minas solihim. Allahumma rabbi habli minas solihim. Bacakan di telinga kanannya. Cucu kita, anak kita yang rewel tadi itu. Khususnya usia-usia balita. Telinga kirinya 3 kali. Baik dalam keadaan tidur maupun tidak. Insya Allah anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena memang arti dari Rabbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah anak kami, cucu kami, anak yang soleh dan soleha. Ini doa-doanya Rasulullah kepada cucu-cucu dan anaknya. Makanya anak-anak Rasulullah soleh dan soleha. Ini. Jadi Rasulullah itu tidak minta, ya Allah jadikan anak saya jadi presiden. Ya Allah jadikan anak saya jadi gubernur. Hanya minta anak yang soleh dan soleha. Kalau kita sudah punya anak yang soleh dan soleha, orang tua itu kakek, nenek sudah tenang hidupnya. Apalagi soleh dan soleha, hafiz Quran, menghafal Quran, rajin ke masjid. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga doanya Rasulullah kepada anak-anak dan cucunya. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini penting dibaca bagi para pasangan pengantin baru yang menjelang punya anak atau akan punya anak. Termasuk juga para pemirsa yang baru berniat, masih jomblo baru berniat mencari pasangan, ini perlu. Doa inilah dilafazkan juga Rasulullah sehingga anak-anak dan cucu Rasulullah termasuk menyenangkan Rasulullah. Apa artinya itu? Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati
menyenangkan kalau dipandang, menyejukkan kalau dipandang, menyejukkan kalau dilihat. Sebaliknya, tentu kita tidak mau melihat anak-anak kita menyusahkan kita. Itu doa. Apalagi doa apa, Ustaz? Yang perlu kita baca dalam kehidupan ini. Ini doa pamungkas. Nenek moyangnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kenapa disebut doa sapu jagat? Karena sudah menyimpulkan maknanya dari semua doa-doa. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi sudah menyimpulkan makna doa-doa yang lain. Jadi kalau tidak bisa menghafal doa-doa lebih banyak, cukup dengan tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ada ibu-ibu yang susah melahirkan di rumah bersalin atau di rumah sakit bersalin. Suaminya atau keluarganya atau yang mendampingi ruangan bersalin. Karena biasanya itu terbatas orang yang masuk di ruangan bersalin. Apakah suaminya, saudaranya. Bacakan doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus, Pak Ustaz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah, susah ditangkap, Pak Ustaz. Silakan buka surat Al-Anbiya ayat 87. Nah, sekarang orang malas mami, para pemirsa yang tidak mau cerdas sekarang. Semua informasi, semua hal-hal yang berkaitan informasi tentang ilmu pengetahuan teknologi, informasi tentang isi Quran, sudah ada semua di aplikasi Quran. Jadi tinggal orang malas mami kalau tidak mau maju sekarang. Jadi doanya Nabi Yunus tadi tersurat di surah Al-Anbiya 87. Ini mudah melahirkan bagi hamil. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Apalagi doa-doa yang lain, Pak Ustaz. Doa istighfar Nabi Adam ketika beristighfar karena dikeluarkan oleh Allah dari surga bersama istrinya Hawa karena memakan buah hudi. Apa doa minta ampun? Rabbana sholamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi doa-doa? Kita ingin mudik. Habis puasa Ramadan, tiba 1 Syawal, Idul Fitri. Tidak ada penjaga rumah. Padahal kita mau silaturahim dengan orang tua, kerabat, handai tola, saudara-saudara di kampung. Hakul yakin, baca saja doa. Doa meninggalkan rumah.
Apa doanya Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu zkuru nikmatallahi ilaikum ishamma qaumun ayyabsutu ilaikum fakaffa aydiyahum. Lalu perkuat surah Al-Hasyr ayat terakhir. Lau ansalna hasal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu hasi'am mutasaddiyan min hasiyatillahi wa tilka amsalu nadribuha linnasi la'allakum yatafakkarun. Sambil melihat copot bolata atap rumahnya, atapnya rumah tak dilihat. Barakallah. Kum fayakum. Tawakkaltullah. Pergi mi, mudik insyaallah. Pagar saja susah disentuh pencuri. Tapi hakul yakin. Ada mahasiswa saya, dia baca doanya Nabi ketika di kebun rumahnya ketika mau dibunuh. Akibat dakwanya semakin banyak menyebabkan banyak orang masuk Islam. Apa doa diperintahkan oleh Allah dibaca Nabi? Ada tersurat di surah Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim saddam wa min halfihim saddam fagasyainahum fahum la yubsirum. Ya Allah, tutupkanlah matanya sehingga melihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah. Ada mahasiswa yang mencoba ini, dia baca ini karena ada sweeping gabungan. Tapi dia tidak pakai helm. Tidak pakai helm, tetap ditangkap karena tidak mengikuti SOP berlalu lintas. Ini tidak mampan doa kalau begini, jadi ikuti SOP dulu baru baca doa. Ditangkap. Wajalna min baini aidihim sadda wa min halfihim sadda fagasenahum fahul yabsirun. Tersurat di surah Yasin. Apalagi doa. Ini pernah saya, Allah kabulkan doa saya. Di samping kos-kosan saya itu di jalan traktor kebakaran kos-kos tetangga. Tidak ada yang mengatakan kos-kosan Prof Hadis tidak terbakar. Banyak resep-resep. Ada yang mengatakan lemparkan telur ke arah api. Saya ingat, bismillah, hakul yakin, ya Allah, tunjukkan kebenaran firman-Mu. Saya baca doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan kawan-kawan. Saya baca, saya ganti. Kuna ya narukuni barda wa salamang ala pondosano. 3 kali saya baca. Alhamdulillah itu api yang tadinya mengarah ke barat kembali ke timur. Angin membelokkan api itu kembali ke timur. Datang juga pemadam. Alhamdulillah. Selama kos-kosan kami. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup oleh Raja Namrud. Tapi hakul yakin. Kalau menganggap hanya permainan doa itu susah. Susah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa. Ada teman kita, ada saudara kita sakit perut. Hakul yakin. Pegang pusatnya lalu bacakan pusatnya juga Quran. Wala yatalattaf wala yus'irannakum bikum. Wal yatalattaf wala yusri'anna bikum ahada. Posina Qurannya nasogi. Pusatnya Quran. Itu bertuliskan merah. Bacakan itu. Tapi hakul yakin tentu juga perpaduan dengan obat medis. Dulu kan eranya puncaknya COVID. Bukan sejak COVID ditakuti, tapi kuman-kuman penyebab TBC, kuman penyebab lepra, penyebab kolera. Bagaimana supaya kita, Allah melindungi kita dari berbagai penyakit, kuman yang bisa mematikan. Baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusam. Ini saya baca ketika saya khutbah di pemukiman masyarakat pengidap lepra. Wah, saya was-was. Ini saya baca, tapi karena amanah umat harus kita khutbah di situ. Semoga sebagai kesimpulan tausiah ini bahwa untuk sukses dunia akhirat harus pada 3 hal. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Orang tua kita dulu bilang, ajak muasisi lalona. Jadi sukses dunia akhirat harus padu 3 hal. Doa, ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan jangan lupa berdoa setiap melakukan aktivitas. Termasuk sesudah melakukan aktivitas.
Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.